Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dengan NIM 241010353, kelas A semester 3, program studi administrasi publik. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan adalah sistem pembagian keuangan antara pusat dan daerah agar keduanya bisa melaksanakan tugas pemerintahan secara adil dan seimbang. Sederhananya, sistem ini memastikan uang dari pusat bisa sampai ke daerah sesuai kebutuhan, supaya pembangunan merata di seluruh Indonesia. Dari sisi pemerintahan pusat, sumber dananya berasal dari APBN. Dari sinilah pusat menyalurkan dana ke daerah dalam rangka desentralisasi melalui beberapa jenis dana. Yang pertama, dana bagi hasil, dibagi dari pajak dan sumber daya alam. Yang kedua, dana alokasi umum, untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Yang ketiga, dana alokasi khusus untuk kegiatan tertentu seperti pendidikan dan infrastruktur, serta dana otonomi khusus dan dana penyesuaian untuk daerah tertentu seperti Papua dan Aceh. Sementara itu, pemerintah daerah juga memiliki pendapatan sendiri, yaitu pendapatan asli daerah, yang berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil BUMD, dan pendapatan sah lainnya. Seluruh pendapatan termasuk dana dari pusat masuk ke APBD, yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dari APBD inilah daerah membiayai belanja operasional seperti gaji dan kegiatan rutin, serta belanja modal untuk pembangunan jalan, sekolah, dan fasilitas umum. Jika pendapatan lebih besar dari belanja disebut surplus, dan jika kurang disebut defisit, yang bisa ditutup lewat pembiayaan daerah. Selain itu, pusat juga memiliki belanja pusat di daerah melalui program dekonsentrasi dan tugas pembantuan atau dana vertikal dari kementerian dan lembaga. Jadi, seluruh alur ini menunjukkan bagaimana dana dari pusat mengalir ke daerah, dikelola lewat APBD lalu digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat kemandirian keuangan daerah. Demikian penjelasan saya tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membantu teman-teman memahami alur keuangan antara pusat dan daerah dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.